Ini miris sekali Jessica, karena ternyata ada dugaan beberapa rekening yang menerima bantuan sosial digunakan buat judi online, coba. Dan baru ketahuan di satu bank himbara. Kalau misalkan dilihat-lihat, ini kan gak cuma satu bank himbara yang menyalurkan ya. Kira-kira bagaimana nih pemirsa? Langsung saja kita bahas dalam Newsline Trending topik berikut ini. Nah, pemirsa, informasi yang cukup mengejutkan dan membuat kepala saya pusing sebetulnya karena PPATK ternyata telah membekukan 10 juta rekening penerima bantuan sosial dari pemerintah. Yang mana pemilik rekening ini diduga terlibat dalam judi online dan terorisme kemarin. Jadi ada dugaan juga ada pendanaan ke salah satu organisasi terorisme ya. Masih ditelusuri untuk saat ini pemirsa, dan awalnya Kementerian Sosial ini menggandeng Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan atau PPATK dalam memastikan penyaluran bansos agar tepat sasaran. Nah, Mensos Saifullah Yusuf menyebut kerjasama ini memang sesuai arahan dengan Presiden Prabowo Subianto. Gus Ipul mengatakan kerjasama ini akan menjadikan hasil analisis rekening penerima bansos dari PPATK sebagai pedoman untuk memastikan bantuan sosial tepat sasaran dan meminimalisir adanya temuan kecurangan. Karena memang untuk saat ini sudah masuk ke tahap ketiga ya Jessica ya, dan memang sudah ada bantuan yang mengalir. Tahap kedua dan juga pertama ini berupa uang tunai ke rekening masing-masing penerima ya. Jadi pemirsa, ini tuh awalnya ada 28 juta penerima bansos dari datanya. Kemudian dilihat juga nih dari data pemain judi online, ternyata ini ada sekitar 9 jutaan pemain judi online. Kemudian dilihat lagi dari data penerima bansos, kemudian juga yang melakukan judi online terindikasi ada sampai 500 ribuan rekening dari salah satu bank himbara yang ternyata mereka terindikasi bermain judi online. Dan ini akan kembali dilihat datanya, tadi sudah disampaikan oleh Gemma, kalau nanti akan ada data yang lebih tepat sasaran atau mungkin pencocokan datanya nanti akan lebih terupdate lagi nih pemirsa. Memang Menteri Sosial melaporkan lebih dari 20 triliun rupiah ini bansos triwulan 2 ini sudah tersalurkan ke belasan juta keluarga penerima manfaat atau KPM. Dan anggaran bansos ini mencapai 504,7 triliun rupiah dan dialokasikan untuk berbagai bantuan. Ini ada dari PKH, BPNT, PIP subsidi listrik, dan juga program pemberdayaan lainnya. Nah, PKH dan BPNT ini disalurkan berdasarkan sistem triwulan selama tahun berjalan maksud kami, dan pencairan tahap kedua dilakukan sekitar bulan Mei hingga bulan Juli tahun 2025. Sementara BSU merupakan jaringan pengamanan sosial untuk pekerja bergaji rendah. Penyaluran awal ini sudah mulai dan juga terus diverifikasi sehingga akan lebih banyak yang menerima di tahap selanjutnya. Untuk PKH sendiri atau program Keluarga Harapan disalurkan sebanyak 8,04 juta KPM pada triwulan pertama. Sementara pada triwulan kedua terdapat 16,5 juta kuota penerima. Jadi sebenarnya ada banyak penerimanya ya. Nah pemirsa nih, kemudian Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan atau PPATK Ivan Yustiavandana, ia membenarkan nih kalau nomor induk kependudukan atau NIK para penerima bansos ini ternyata adalah pelaku judi online nih pemirsa. Ia mengatakan kalau pihaknya baru memeriksa satu bank, namun telah menemukan jumlah pengguna aktif judol banyak banget pemirsa. Bahkan dari jumlah tersebut ada indikasi temuan kalau NIK yang tercantum juga terlibat dalam tindak pidana korupsi hingga tindak pidana terorisme nih Kema. Aduh, sangat miris sekali. Kita akan dengarkan langsung pemirsa bagaimana pernyataan langsung dari Ivan Yustiavandana selaku Kepala PPATK berikut ini. Ya, kita masih baru satu bank ya. Baru satu bank. Jadi kita cocokin nick-nya. Ternyata memang ada ada nick yang penerima bansos yang juga menjadi pemain judol. Ya, itu 500.000 sekian. Nick bansos yang kita terima dari Pak Mensos kita cocokkan dengan nick terkait dengan judol gitu. Itu aja. Judol, korupsi sama pembiayaan terorisme. Kalau yang judol itu transaksi rata-rata didapatkan berapa itu dari 570 rekening ya, itu? total hampir 1 triliun ya, lebih dari 900 M. Jadi atas temuan ini juga ya Jessica ya, Menteri Sosial Saifullah Yusuf ini menegaskan akan mendalami sekitar 571.410 penerima bansos yang ternyata pengguna aktif judi online. Aduh, pusing banget deh pemirsa. Ini Gus Ipul mengaku sampai terkejut dan akan mencoret nama penerima bansos apabila memang terbukti aktif dalam judi online.
Gus Ipul juga menyatakan akan segera berkoordinasi dengan PPATK untuk memastikan berapa jumlah total. Terlebih data yang dirilis PPATK ini soal 500.000 lebih penerima bansos merupakan pengguna aktif judol adalah di data tahun 2024. Itu baru tahun 2024. Apakah itu berlanjut di tahun 2025? Jadi tahun ini belum terdeteksi Iya, sebenarnya. dan ini udah berjalan 1 semester. Kira-kira untuk tahun 2025 ini datanya akan meningkat atau tidak nih untuk temuan PPATK? Nanti kita juga harus update ya. Atau mungkin kalau dilihat lagi datanya dari tahun 2023, 2022 ini makin bertambah. Nanti kita akan update, kita harus lihat nih bagaimana trennya sebetulnya. Iya, ini juga dari DPR mengatakan bahwa jangan cuma diblokir rekeningnya, tapi harus ada hukuman dan juga sanksi kepada para pengguna ini. Karena kalau cuma diblokir, ya masih bisa bikin rekening lain dan tidak terdeteksi juga nama-namanya. Jadi memang harus ada hukuman yang pasti untuk para pengguna judi online dan juga penerima bansos. Nah, Menteri Sosial Saifullah Yusuf juga mengatakan mengaku akan terus melakukan evaluasi menyeluruh dan juga mendalam terkait temuan PPATK yang menyebut adanya 10 juta rekening penerima bansos yang diduga terlibat judi online hingga kasus terorisme. Jadi pemirsa, temuan ini akan menjadi dasar evaluasi berkala. Ini tiap 3 bulan terhadap data penerima bansos. Kita sama-sama simak pernyataan dari Gus Ipul berikut ini. Ini baru pertama kali kita menggunakan DTSEN. Sebelumnya kita menggunakan data yang lain. Nah, datanya sekarang sudah diperbaiki terus dan maka itu kita temukan memang di lapangan banyak ya yang mereka semestinya tidak terima bansos tapi malah justru terima bansos. Seluruh rekening yang pernah menerima bansos dari Kementerian Sosial kita serahkan sepenuhnya kepada PPATK untuk dianalisis, untuk dieksplor. Hasil cepatnya seperti tadi yang sudah diungkapkan, baru pada satu bank aja data di tahun 2024 lebih dari 500.000 rekening penerima bansos yang diduga main judol. Ya, Gus. Nah, Ya. ini tentu menjadi sesuatu yang penting buat kami untuk mengevaluasi ke depannya. Penyaluran itu dilakukan setiap 3 bulan sekali. Oke. Jadi setiap 3 bulan sekali dilakukan pemutakhiran dan tentu penerima bansos juga terus berubah. Bisa jadi di triwulan pertama dapat, di triwulan 2 dia udah nggak dapat lagi karena ada pemutakhiran. Nah, ini akan terus berjalan begitu sambil jalan ini, kita sambil jalan ya, karena memang ini banyak hal yang harus kita evaluasi dan nanti kita ambil kebijakan-kebijakan baru dan bagaimana model transisinya. Karena begini, penyaluran kita ini kan lewat bank. Dan bank itu biasanya juga perlu waktu untuk melakukan pembukaan rekening. Katakanlah misalnya kita temukan ada 1 juta rekening yang kita anggap tidak layak lagi menerima bansos. Nah, ketika kita mengalihkan ke mereka yang lebih berhak, kan perlu membuka rekening. Nah, membuka rekening itu ternyata perlu waktu 1, 2, bahkan bisa jadi sampai 3 bulan. Maka itu ini sambil berjalan, sambil kita perbaiki. Oke, ini menjadi momen untuk pemutakhiran data setiap 3 bulan sekali supaya bansos itu tetap supaya dia bisa tepat sasaran. Tapi sebetulnya pengawasan juga diperlukan. Ini Komdiji, halo, apa kabar? Dan juga untuk OJK, mungkin ini juga bisa dilihat apa tindakan selanjutnya kalau memang sudah ada temuan dan juga terbukti kalau rekening-rekening tersebut terindikasi dalam judol dan juga terorisme. Apalagi memang tahap ketiga ini sudah akan dimulai dari periode Juli, Agustus dan juga September sudah akan cair. Jadi sudah harus diawasi sekali nih karena tahap ketiga sudah akan mau diluncurkan. Jangan sampai di tahun 2025 ini datanya malah semakin meningkat untuk permainan judi online dari rekening bansos ini. Nah, pemirsa, nanti kita akan update lagi nih ya terkait bagaimana indikasi dari sejumlah rekening bahkan mencapai 572.000 rekening baru dari satu bank Himbari. Nanti kita akan nantikan ya pemerintah bagaimana nih update-nya selanjutnya.